Selamat datang di Sarang Cerita, di mana setiap cerita punya warna. Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman di rumah. Hari ini kita berjumpa lagi ya di podcast Sarang Cerita Kampung Dongeng Muara Bungo. Tempat kita bisa berinspirasi, berkreativitas, terutama bagi anak-anak di wilayah Indonesia ataupun di Bungo. Kali ini temanya kita akan membahas tentang budaya dan kelestarian di daerah kita. Bersama saya, Damar Jati Pranandaru, dan Ibu Rama dari Kabib Kebudayaan Bungo. Oke Ibu, kita langsung lanjut aja ya ke pertanyaannya. Mungkin perkenalannya sudah selesai. Oke Bu, jadi menurut Ibu ini budaya itu apa ya? Jadi budaya itu adalah kebiasaan, adat, tradisi, kesenian, dan warisan budaya. Jadi di mana ini semua mencakup misalnya dari berpakaian daerah, tradisi daerah, kesenian daerah, juga makanan, permainan tradisional, dan cerita-cerita rakyat. Nah, seperti yang kita dengar ya, budaya itu ada banyak sekali macamnya. Nah, budaya itu kita sebagai anak Indonesia sudah pastinya harus kita jaga agar tidak hilang. Jadi, menurut Ibu ini, apakah budaya itu harus diwariskan ke anak-anak kita? Apakah itu penting? Jelas penting karena nanti kan yang tua-tua ini pada habis nih, itu anak-anak sekarang yang akan melanjutkannya. Sehingga kalau anak-anak sekarang belajar tentang kebudayaan, mereka yang akan mewarisinya. Contohnya mereka nanti tahu berkelakuan yang baik karena disitulah di adat dan kebudayaan itu ada sopan santun, cara bergaul, cara berbicara, cara berpakaian, dan cara menghadapi dengan keadaan Iya ya. Nah, seperti yang kita dengar, adat itu sangatlah penting dan rugi banget kita sebagai warga Indonesia dan terutama kita yang di Bungo ini untuk tidak mengetahuinya. Bagi kita generasi masa depan dan teman-teman yang di rumah harus wariskan ya. Nah, menurut Ibu nih, apakah budaya yang diketahui oleh anak-anak atau mungkin dilakukan di setiap harinya sebagai kita anak-anak generasi masa depan? Banyak itu contohnya saja. Di situ kita harus disiplin waktu, disiplin belajar, disiplin makan. Yang kedua, kita di kebudayaan itu berpakaian. Jadi berpakaian itu bagaimana yang menurutnya tidak menyalahi etis kebudayaan, terutama di hari-hari tertentu memakai pakaian daerah. Contohnya hari ini saya memakai pakaian kurung, pakaian teluk belamur orang laki-laki untuk hadapi hari Melayu dan hari atau Melayu. Jadi itu terus yang terakhir juga anak-anak mencintai makanan tradisional. Contohnya kalau kita di pesta-pesta atau di rumah pasti ada gulai hijau, terus ada padang malang, ada tahu beruk, ada juga kue dodol. Itu merupakan itu belum lagi bahasa daerah. Jadi setiap daerah kita itu bahasa daerah tetap harus kita terapkan. Yang terakhir lagi adalah warisan budaya, bagaimana sejarah. Iya, sejarah dari mulai bertegaknya Kabupaten Bungo sampai saat ini. Nah, disitulah nanti anak-anak yang khususnya di dalam kampung dongeng dengan sarang cerita memperdalamnya, karena di situ kita nanti bisa belajar berkelakuan, bertingkah laku, hormat dengan orang tua, juga terutama sekali cinta lingkungan. Karena saya lihat beberapa kali anak-anak kampung dongeng sudah menerapkan cerita-cerita, contohnya mengangkatnya sekarang masalah sampah, masalah peti, itu kan lingkungan. Nah, jadi kalau kita dari anak-anak sudah belajar bagaimana kita mencintai lingkungan, maka ke depan kita akan melakukannya, sehingga ke depan harapannya alam kita khususnya alam Bungo akan terjaga, tidak ada banjir yang besar-besaran, tidak ada longsor dan tidak ada kekeringan. Karena dari mulai kecil mereka tahu alam harus dijaga untuk kepentingan kita bersama. Iya ya. Jadi seperti yang kita ketahui ya, budaya dan juga warisan itu bisa mengefek kita dalam kehidupan kita. Misalnya seperti adab kita bagaimana kita itu cinta kepada lingkungan kita, dan juga nanti juga mempengaruhi juga
identitas kita ya, identitas kita sebagai warga Bungo ataupun warga Indonesia. Seperti makanan daerahnya, mungkin baju daerahnya, dan juga bahasa daerahnya, dan permainannya. Seperti dilihat, seperti anak-anak zaman sekarang yang terlihat ya, banyak sekali mereka itu bermain gadget dan juga terkena dengan mereka lebih ingin mengetahui dengan budaya-budaya luar ya daripada budaya Indonesia. Jadi seperti itu, budaya kita ini mungkin seperti lama-lama kalau begini akan hilang. Maka kita sebagai generasi yang akan datang harus mengetahuinya dan juga harus pelajarinya. Nah, seperti yang kita ketahui ya, kita sedang dalam konteks sejarah nih. Jadi menurut Ibu, apakah dongeng yang misalnya dongeng daerah ini termasuk dalam budaya dan warisan Indonesia nggak? Ya, jelas, karena apa? Disitulah kita mulai melihat proses dari awal bagaimana pengembangan sejarah, berdirinya sejarah, khususnya daerah Kabupaten Bungo. Karena di situ kan diceritakan semua bagaimana cerita di daerah itu bisa menginspirasi anak-anak untuk berbuat lebih baik, baik itu kepada diri sendiri, pada lingkungan, dan juga kepada orang tua. Contohnya saja mereka bisa tentang bagaimana menjaga lingkungan. Juga kan banyak sekali contoh-contoh yang cerita kampung dongeng yang sudah sering saya ikuti dan kampung dongeng diterapkan di kesehariannya, dan saya terima kasih sekali selaku Kabit Kebudayaan karena apa? Dengan adanya kampung dongeng, anak-anak kita lebih berimajinasi. Kenapa? Mereka dari buku-buku kita tahu bahwa buku itu adalah jendela dunia. Mereka bisa membaca, terutama sekali untuk adat budaya sehingga tidak lekang. Nah, jadi budaya itu sangatlah penting dan harus kita wariskan sebagai anak-anak Indonesia dan budaya Bungo. Nah, untuk teman-teman di rumah, mohon ya kita wariskan budaya dan bantu untuk generasi-generasi selanjutnya. Contohnya lagi, ada permainan tradisional. Itu kan termasuk juga di dalam kampung dongeng, mereka kadang menampilkan permainan tradisional. Dimana kalau permainan tradisional itu biasanya jarang yang sendirian, pasti melibatkan 2 atau 3 orang, berarti kita disuruh belajar bersosialisasi, bergaul. Tapi kalau untuk yang masa depan, contohnya jajan, kita sendirian bisa berjam-jam. Tapi kalau untuk permainan tradisional, contohnya batu lele, main kelereng, lompat tali, segala macamnya, itu kan mereka butuhnya 2 atau 3 orang. Berarti kita belajar bersosialisasi dan bergaul bersama anak-anak, sehingga komunikasi untuk bercerita itu langsung bisa diterapkan. Ya. Mungkin seperti yang kita lihat di zaman sekarang, banyak anak-anak itu lebih suka dan juga lebih awet itu di rumah ya. Mereka tuh lebih sendiri dan kurang sosialisasi. Mungkin sekarang biasanya disebutnya introvert ya. Mereka antisosial. Itulah yang membuat mungkin negara kita akan runtuh karena kita mungkin kurang sosial ya. Kita tidak bersatu. Bagaimana Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Kita ini satu. Kita ini sosial, kita ini negara yang sosial ya. Kita harus menjaga, dan itulah makanya kita harus bersama-sama. Mungkin kita bisa dari menjadi budaya, permainan tradisional, dan juga banyak lagi daerah-daerah untuk kita untuk pergi keluar. Nah, jadi kita sudah selesai ya podcast saya dengan Ibu kali ini. Mungkin kita mendapatkan cerita yang sangat bagus ya dengan Ibu ini. Mungkin kita dari permainan tradisional dan juga budaya-budaya yang banyak macamnya. Dan juga alasan kita sebagai warga Indonesia dan teman-teman di rumah untuk mewariskan dan juga lebih melakukan budaya-budaya tersebut ya. Jadi kita adaptasi ke kehidupan sehari-harinya. Bukan kita hanya dalam tulisan saja ya, kita lakukan. Nah, mungkin sampai sini saja podcast dari kita, Sarang Cerita Kampung Dongeng Muara Bungo, tempat kita bisa berinspirasi, kreativitas, dan mendongeng, dan juga belajar untuk bagaimana cara kita mempelajari dan mewariskan budaya-budaya di Indonesia, terutama di Bungo ini. Mungkin sampai sini saja ya podcastnya. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.